Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Bertemu kembali dengan Pak Guru pagi ini untuk belajar tema 6, pembelajaran 6, subtema 3. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika sedang acara berkumpul antara ibu, ayah, dan anak, terjadi dialog antara ayah dan anak. Ayah, kenapa sering ada berita kecelakaan di televisi ya? Ya, menurut ayah, kalau menurut berita, kecelakaan banyak terjadi karena pengendara tidak tertib atau tidak disiplin dalam berlalu lintas. Perhatikan gambar berikut ini, ada dua gambar ya. Apakah masyarakat pada gambar sudah melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Sudah apa belum ya? Coba lihat, perhatikan di gambar ini. Oh, ternyata belum ya. Buktinya adalah, perhatikan yang gambar atas itu ada lingkaran-lingkaran merah. Iya. Yang pertama, itu ada beberapa kendaraan pribadi yang menyerobot jalur busway kalau di kota besar ya. Kalau di sini di Jakarta, menyerobot jalur Transjakarta. Terus yang lainnya, itu ada mobil yang terlalu maju ketika lampu merah, itu sampai maju ke zebra cross. Terus selanjutnya itu ada dua motor juga yang berhenti di zebra cross. Seharusnya zebra cross adalah steril ya untuk penyeberang jalan. Terus gambar yang bawah, iya, ada pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Ya. Perhatikan dua gambar tersebut ya. Jika kamu amati, terdapat beragam perilaku pengguna jalan raya seperti taat dan melanggar aturan lalu lintas. Ada yang taat, ada yang melanggar. Perilaku melanggar aturan lalu lintas termasuk sebagai bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Melanggar lalu lintas akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, seperti menyebabkan terjadinya kecelakaan. Saat berada di jalan raya, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tercipta ketertiban lalu lintas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau tanpa paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Permasalahan sosial di sekitar kita, jika kita masyarakat kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, ya, apa saja ya? Banyak sekali ya. Di sini dicontohkan beberapa. Contohnya perilaku yang tidak disiplin, yaitu pengendara motor ya main belok saja padahal di jalur yang tidak boleh belok. Perilaku masyarakat yang lain adalah pencemaran lingkungan. Ya, itu ada asap pabrik, ada pembuangan limbah ke sungai ya. Yang ketiga, rusaknya fasilitas umum. Itu contohnya adalah jalan raya yang berlubang. Perilaku tidak disiplin, contohnya tadi pengendara motor, ya, ini kurang tertib berlalu lintas, tidak disiplin, ya. Ini menyebabkan apa ya? Biasanya akhirnya menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Biasanya mereka menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat,
atau berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat bagi kendaraan umum ya. Terus yang terakhir, bagi pejalan kaki biasanya ada yang menyeberang jalan secara sembarangan atau bukan pada tempatnya. Pencemaran lingkungan. Ya, ini gambarnya adalah pabrik yang asapnya membumbung tinggi ya. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Misalnya pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Ini contohnya membuang limbah ke sungai ya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan. Itu selain pabrik, ya ini di gambar ada beberapa kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Untuk asapnya itu tanpa pengolahan lebih dulu ya, sehingga masih berbahaya. Rusaknya fasilitas umum. Fasilitas umum seperti jalan raya, halte, rumah sakit, pokoknya tempat-tempat umum yang dibangun pemerintah ya, dibangun oleh masyarakat juga. Ini bisa rusak juga karena perilaku masyarakat yang tidak disiplin, tidak tertib, dan tidak bertanggung jawab. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaga agar dapat digunakan semestinya. Mari perhatikan beberapa hal yang dapat kita lakukan, dapat kita biasakan agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Yaitu caranya memahami tugas dan kewajiban kita. Setiap kita masing-masing memahami tugas kita apa ya, kewajiban kita apa ya, laksanakan. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan tugas itu dengan disiplin tanpa menunda-nunda. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. Dalam kita menggunakan hak kita, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Ya, dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, memahami gambar cerita. Ya. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Oh, sama ini, maaf. Ya. Dalam membuat gambar cerita, biasanya medianya ada media kering, media basah sudah disampaikan sebelumnya. Mari kita perhatikan media kering. Contohnya tekniknya adalah teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil atau spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap. Ada kesan gelap, ada kesan terang, ya. Dan kesan adanya dimensi. Ini contohnya gambar yang menggunakan teknik arsir. Gambarnya hanya diarsir saja. Media kering selanjutnya adalah menggunakan tekniknya, teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Ya. Yang kedua, menggunakan media basah. Tekniknya adalah cara penggunaan media basah, teknik sapuan. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Ini contoh gambarnya menggunakan cat air, ya. Iya. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna sebuah gambar.
Ya, bagaimana kita memahami gambar cerita yang mengandung makna apa? Perhatikan beberapa hal. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah gambar cerita harus didukung dengan latar yang sesuai dengan tema cerita. Yang ketiga, gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Yang terakhir, gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Ya, dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokohnya dalam cerita tersebut. Amati gambar berikut ini, ya. Kira-kira maknanya apa ya? Iya, baiklah. Ini maknanya ya, dari gambar cerita di samping maknanya adalah tentang keluarga yang sedang melakukan kerja bakti di rumahnya. Mungkin saat ini ya, ketika kita lagi libur, ya semua anggota keluarga libur, diadakan kerja bakti di rumah. Pada gambar, tampak ayah akan membuang sampah, ibu sedang membersihkan jendela, dan anak perempuan menyapu halaman. Sedangkan anak laki-laki apa itu ya? Iya, menanam tanaman. Iya, pintar sekali. Iya, sekian dan terima kasih anak-anak telah memperhatikan pembelajaran 6. Ya, subtema 3 pembelajaran 6 terakhir ya untuk tema 6. Teruslah kalian belajar, teruslah kalian bekerja. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Insya Allah kalau kalian bersungguh-sungguh pasti suatu saat akan berhasil. Pak Guru doakan semoga kalian kelak semuanya menjadi anak-anak yang soleh solehah dan menjadi